Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dandim Pamekasan, yang saya hormati Bapak Camat Pegantenan, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Pegantenan, dan yang saya hormati Kiai Noval beserta segenap rombongan dari Kodim Pamekasan dan Koramil Pegantenan. Pertama, saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah, saya sebagai pengasuh mengucapkan selamat datang di pondok pesantren kami, dan kami sangat merasa berbahagia Anda semua, terutama Pak Dandim yang telah sudi hadir di tempat kami. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, beliau yang memimpin Kodim Pamekasan dan yang baru 1 bulan. Dan alhamdulillah marena malia pertama turah, karena ternyata beliau aslinya Labu. Jadi cuma beliau sudah tidak pulang 20 tahun. Jadi magereng Pamekasan, marena pun lapor campur, tak patengak pun ke Madura panika. Bahasan tak patengak. Jadi sebelum di Pamekasan beliau menjadi salah seorang pimpinan juga di IKN dari Kalimantan Timur. Jadi baru jadi pimpinan di Kodim sini. Kenapa beliau hadir? Satu, beliau ingin perkenalan. Terus yang kedua, beliau ingin memberikan arahan kepada kita, terutama kepada masyarakat Pamekasan, karena ternyata Pamekasan hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang tidak baik-baik saja. Kabarnya kurang baik, beda berobar, beda semate dan masjid, kurang baiklah. Jadi oleh karena itu beliau termasuk salah satu yang diperintah dari atasan untuk menjaga keamanan. Jadi Kak Dinto juga abrina arahan ke panjenengan seteja, dan gula memasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Dandim. Perkenalan dulu siapa nama, mohon maaf siapa nama, dan dari Kak Emma semakin juga apa yang perlu disampaikan ngireng seluas-luasnya kami persilahkan. Bendeki pun masalah pengajian gampang biar letobuk, gampang deki yesen lagi ya berdemen hadis tong 2 mari lesen takok mengan mang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muslim, pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah. Di sini juga hadir Pak Camat, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan kesempatan malam hari ini. Yang pertama,
Maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa bisa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mosle untuk perkenalan ini. Kalau perkenalannya agak, berarti kita kenal dulu Pak ya. Nama saya Letnan Kolonel Kavaleri Agus Wibowo Hendran Moko, jabatan saya Komandan Kodim 0826 Pamekasan. Alhamdulillah saya baru menjabat 1 bulan. 1 bulan kami menjabat, kami dilantik di tanggal 10 Oktober 2025. Jadi 10 Oktober ya, 1 bulan lebih, 5 hari. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mosle terkait mungkin perkenalan itu saja, singkat saja Pak ya. Asli saya dari Pamekasan, ya, asli Pamekasan. Kediaman saya di Nyalabu, yang mau main-main silakan. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak Dandim terkait dengan kondisi kita ketahui bersama. Kalau mungkin saya awali Pak ya, kami ini dari institusi TNI. Jadi TNI itu lahir dari rakyat, bekerja bersama-sama dengan rakyat dan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Itu TNI Pak. Kami di sini sebagai institusi TNI selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Di sini kami punya Babinsa, di sini kami punya Dan Ramil, yang semuanya setiap hari saya perintahkan memang langsung terjun ke masyarakat supaya kita bisa sama-sama tahu bagaimana kondisi di masyarakat, langsung ke lapangan, bukan hanya kita di kantor saja tidak, tapi langsung ke lapangan. Pamekasan mungkin ada beberapa tadi yang sudah dijelaskan sekilas tadi, beberapa waktu yang lalu ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang menonjol yang mungkin membuat kita sedikit merasa tidak nyaman dengan seperti itu. Dari kami terkait dengan kejadian itu, memang itu tanggung jawab aparat. Namun lebih jauh lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan seperti itu. Jadi yang menjaga kondisivitas keamanan itu ya kita semua. Aparat di sini bersama-sama dengan masyarakat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten bersama-sama dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga. Itu. Apa yang paling penting? Kalau menurut saya di sini ada 2 hal yang harus kita cermati bersama. Yang pertama, diawali dari keluarga kita. Keluarga itu yang paling utama, karena keseharian kita bersama dengan keluarga. Didikan bapak ibu kepada anak itu paling utama. Ya. Kita punya anak-anak remaja, kita punya anak-anak yang masih sekolah, yang mungkin masih di bawah umur. Disitulah usia-usia emas di masa kita, di mana kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, pelajaran-pelajaran yang mendasar tentang filosofi hidup. Dan yang paling penting adalah yaitu pendidikan tentang keagamaan di keluarga. Jadilah orang tua yang bisa memberikan contoh kepada anaknya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya di level TNI, Polri, pemimpin, tidak.
memberikan keteladanan, disitulah level kepemimpinan tertinggi kita. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan keteladanan, berarti kita belum bisa menjadi pemimpin yang baik dan benar. Itu juga mungkin masukan buat kita semua. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pendidikan, Pak. Bapak Ibu sekalian, lingkungan pendidikan. Kalau kami lihat di sini lingkungan pesantren sudah cukup baik, sangat baik, karena di sini tiap hari pagi, tiap hari tentunya dibekali dengan pembekalan terkait dengan keagamaan. Pagi, siang, sore terus kita dididik dengan keagamaan. Harapannya di pesantren ini juga dapat pendidikan-pendidikan itu bisa diberikan kepada santri-santrinya. Jadi santri-santri juga menerima pendidikan keagamaan itu secara maksimal. Endingnya apa? Nanti harapannya pemuda-pemuda kita, anak-anak kita ini nanti bisa menjadi baik di masyarakat, bisa menjadi contoh dan teladan di masyarakat. Sehingga tidak lagi ada kejadian-kejadian yang seperti yang beberapa lalu pasti kita semua sudah tahu, ya. Kalau mungkin itu ya menjadi tanggung jawab kita bersama lah, apalagi anak-anak kita harus dijaga, Pak. Anak-anak kita ini harus dijaga. Saya juga punya anak, ya, kita harus menjaga secara pribadi, kita jaga. Di pesantren ini lebih general lagi, lebih umum lagi kita menjaga santri-santri yang ada. Itu. Jadi dari dua itu, yang pertama lingkungan keluarga dan yang kedua adalah lingkungan pendidikan. Itu sangat berpengaruh terhadap mental seorang anak untuk dia menjalani kehidupan di masyarakat. Ketika mental basicnya sudah kuat, mereka akan bisa survive di masyarakat. Kemudian untuk beberapa hal yang memang saat ini kalau saya amati perkembangan yang ada terkait dengan mungkin diawali juga dengan medsos yang ada. Sering kita mendengar kata-kata bijaklah dalam bermedsos. Itu luas, memang jabarannya luas. Mungkin saat ini mungkin bisa dibilang tidak ada satu orang pun yang tidak punya HP yang sekarang kita pakai itu mungkin harganya ya ada yang mahal, ada yang murah, tapi fungsinya sama. Kalau saya katakan dengan HP yang kita punya, dengan gadget yang kita punya, dengan gawai yang kita punya sekarang ini, dunia itu ada di genggaman kita. Kita bisa lihat apa saja dari HP itu. Mau lihat yang baik banyak, yang buruk juga banyak. Bagaimana kita memfilter hal tersebut? Ya. Jadi jangan semua diikuti. Yang baik yang kita ikuti, tapi yang buruk jangan diikuti. Karena itu akan berpengaruh pada mental kita, Pak. Nah sekarang kalau zaman saya dulu masih kecil nggak ada HP, Pak. Nah sekarang anak SMP, anak SD mungkin sudah pegang. Kadang kita tidak bisa mengontrol. Nah itulah mungkin pelajaran-pelajaran seperti itu, bagaimana bijak bermedsos ini harus kita tekankan sejak dini kepada adik-adik. Kalau kita sudah bermedsos, kemudian di medsos itu kita sudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, ya arahnya akan negatif juga. Misalkan bisa ya mungkin bullying, membuli temannya, kemudian mungkin kalau negatif, lebih negatif lagi kita bisa gara-gara medsos kita bisa terjerumus pada narkoba, miras. Itu kan karena kalau sudah narkoba, kena miras itu ya yang diserang kan sudah saraf kita. Kalau sudah saraf itu recovery-nya itu, pengembaliannya itu agak susah ya. Kalau kita sudah sampai kena narkoba atau kena miras, maka dari
itu kita sama-sama menjaga. Sekali lagi, ini adalah tugas kita bersama. Di depan saya ini banyak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ya banyak yang lebih tua dari kami, adik-adik yang lebih muda. Saya mengajak semuanya, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas Pamekasan, kondusivitas wilayah kita, sehingga kita bisa nyaman. Kita bisa nyaman beraktivitas di tempat kita ini, kita bisa enjoy, kita bisa menikmati, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua, dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terakhir, dari kami sebagai PNI, Pak, yakin dan percaya kami berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, di situ ada Babinsa, di situ ada Dan Ramil, silakan Pak. Kami siap, kami bisa menjadi setidaknya teman untuk sharing di lapangan, teman untuk kita sama-sama mengatasi permasalahan di lapangan, teman untuk sama-sama mengatasi kegelisahan kita di lapangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir dan diterima di tengah-tengah kegiatan pengajian malam hari ini. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula malam mari mangken teromada pa'a debu epon kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man ya Rasulullah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, pasera yang tidak beriman mak ngitek dan gula tak kok mi tepak gedan gula. Ternyata Rasulullah menjelaskan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang saya tak beriman engki panika setatangkenah tak pernah aman dari kejahatan. Intinya, mon bada orang lebur melakukan kejahatan kepada sesama, berarti menurut Rasulullah dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Mengapa kita itu disebut muslim dan mukmin? Itu punya tanggung jawab moral. Tare, bigulai terangake. Bada mukmin, bada muslim. Coba. Bada mukmin, bada muslim. Mukmin itu makna asalnya adalah orang yang bisa memberikan rasa aman. Lagi aslina. Jadi mukmin banika aslina adalah orang yang memberikan rasa aman. Artinya apa? Orang yang beriman harus bisa memberikan rasa aman. Jadi won beda orang ngocak engkau beriman tapi tidak bisa memberikan rasa aman kepada orang, berarti dia itu sebenarnya tidak beriman. Hanya pengakuannya yang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Mengapa demikian? Karena Aban Tibi Kak Dinto tak masuk kenyamanan.
Nika istilahnya apalah arti sebuah nama. Kebaina apa andiknya makus bagus pun kelakona coba. Eki namuntan. Kulaban sambian saya kata roh andiknya bagus sesuai ban nyama. Enggak nambah ambian beda penceramah kisattar. Siada buah apalah arti sebuah nama. Beda orang hanya meribut. Tada apa beda ringnya selamat tangkap polisi. Eki kan? Ada pun kisattar apalah arti sebuah nama. Seselamat tak selamat, seribut dah apa? Eki kan? Apalah arti sebuah nama? Jadi orang yang beriman itu kotu orang sekitarnya harus merasa aman dari perbuatan kejahatannya. Maka bila mana ada seseorang yang selalu berbuat jahat tapi dirinya merasa beriman, imannya tidak sempurna, atau bahkan Rasulullah menjelaskan wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Coba kalimat dengan kui sompan, wallahi demi Allah. Coba benikung tangkung demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Pada bandering Islam saya orang Islam banding Muslim banika benikun nyaman Islam, tapi saya kojak Muslim nika al muslimu man salimal muslimun. Jadi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya kojak Muslim banika orang selain gerua harus merasa aman, harus merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Coba yang di dalam perhatian. Siapa ramai nobul? Jadi orang banika anggota orang Islam, orang setanang ngaben lesana, setak nyakit nada ke orang lain. Karena mangken ni kagelenon yon sepora antara tangan dan lisan itu sudah sama. Mun lambak mun ngocai orang ngangkuin apa? Ngangkuin lisan, ngangkuin colok gi, ngangkuin cila gi, ngocain. Tapi mun mangken ngangkuin tanang. Badan HP cak ngocain, afitna mangken ngangkuin apa? Ngangkuin tanang. Mangkana lambak lo. Coba besaki lambak Rasulullah kan kita ada HP mak telah keluar debu al muslimu man zalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Coba orang Islam ria adalah orang Islam selain dia selamat dari lesan bentanang, padahal lambak tak ada HP mak pah Rasulullah ada bunga nikah kan berarti lepangki sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang akan datang ribuan tahun yang akan datang. Ini kemak bisa Rasulullah begitu karena apa yang didawukan oleh Rasulullah bukan dari nafsu Rasulullah, tapi yang didawukan oleh Rasulullah adalah semata-mata wahyu dari wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Muhammad itu katakan itu tidak berdasarkan dari hawa nafsu, tapi yang beliau katakan adalah semata-mata wahyu dari Allah. Angkana jak lambak kita ada HP jak nikah keluar iki kan. Tapi pemahaman awal tanang ni nempeleng, tanang ni kemateen, tapi kan semangken tambah berkembang dari colok bentanang ledebat. Jadi munafitna ngangkui jolok hokoma dosa, afitna ngangkui tanang pada dosa. Ngocain orang dari jolok dosa, ngocain orang dari tanang pada dosa. Betul? Mangken orang dia berdana HP debuna pak dan dim gik buru. Orang berdana HP sudah bisa mengeksplor apa sih bisa berdening ibadah na ipa keluar kapi. Mun lambak nih kah? Montro jadi artis, lambak nika beda kotu masuk ke agensi, agen-agen agensi sebisa memasuk artis.
nikah ki yetes gelu bagaimana perannya. Mangken sampean mentoro dadi artis lah benta tibi yadan hapina. Lah benta tibi yadan hapina lah rekam lah keluar di Facebook. Bener. Lah benta ngalak sekuat dah. Lah benta. Kadang barang sini benian guru sedep tak edep kini kesi viral. Masa geluh engai Probolinggo. Gula sekut apolong Mas Edi nyaman. Gun ngucap jangan tanyaan kok jauh sedih. Gun ngucap surojanya tanyaan kok jauh. Lah viral. Lah jadi artis. Mangken nih kata gun muncul sekone lah jadi artis. Tak pada mun lambo jadi artis songko. Mun samangken artis rumahan. Artis rumahan. Lah siaran langsung ning TikTok. Lah bentang anak karpa TV oleh bojoran. Bojoran dari apa? Gift. Oleh gift. Ya. Oleh mawar. Oleh donat. Oleh apa boleh saya paling raja? Are lakon berarti. Kula andi akun nyaman nyama gula. Jadi mau nembian siaran langsung bah beden muslim ongguan. Beni muslim muslian loh. Jadi umpama membian di TikTok. Kejat yang kui bi gula mau nak mulian. Siaran langsung napa? Gula tahu. Jadi binian saya tampil. Nak kena santri laki saya tampil. Gula oning. Ser pada alumni kantor. Saya tampil langsung memberikan tanggapan bi boleh jongo sapaan kancan terus santri kan to kapi jongo sapaan saya mau keluar oning gula bek abojing kiaina mbian maki jawa tak baca pada santri malam bah umpama siaran langsung temu bi gula eki teti jongo mun bah bede sret mbian tak bedeng sret bah lebat bede nyaman muslim aru beni muslian ongguan doa eki. Jadi oning gula. Lah sekarang sudah zaman seperti itu. Mangkan keberadaan mangken ini terjadi perselingkuhan macam-macam gara-gara apa? Media sosial media. Sesetong nah cer ngajarin selingkuh ngal bebongal sebini pada belas dendam pada nyerereng laki dia. Ambo jatuh wat takut tepak kepaan. Takut tepak kambon lanang datina takut tepak gedin TV dan ini kan makin nah apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi betul kita harus memberikan contoh bukan hanya kita menyuruh memerintah lisanul hal afsahu bin lisanil maqal bahasa tubuh itu contoh itu lebih fasih lebih diikuti kalau daripada hanya bahasa lisan. Mun bahasa lisan itu apa tadi ngaki benoreng. Tapi mun contoh coba. Mbian mangken engak ke zaman lamba. Katipun apa lamba Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu dakwanya berapa tahun? 950 tahun coba. Bah berempat umur janya tanyaan kudu tak kejepok dia. 950 tahun. Beliau itu dakwah di kaumnya. Oleh berapa kaum? Oleh separau, salah separau gini ben keben gini. Hewan-hewan masuk dengan separau kan. Kenapa kok sedikit? Nah, gitu loh. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad gak dito 13 tahun. 13 badai Mekah, 10 tahun badai Madinah. Kak Dinto ampun sudah menyebar kemana-mana, ke Persia, ke Syam dan macam-macam. Ke Basra. Ketika depak man gak diman. Termasuk Islamnya kita itu kan dari Nabi Muhammad. Berapa mungkin gak dito jumlah penduduk di dunia yang beragama Islam? 2,4 M. 2,4 miliar orang se-Islam mungkin. Tapi Islam gini kalau jamboran bon sejong tak pojong ruang. Ya pokoknya Islam kalau dia. Jadi pokoknya Islam kalau pokoknya masuk Islam masuk nih data lah makanya Islam buka labu Islam 2,4 M.
Tapi gini ka mon ipasakonian boleh kita tanya aki berempat orang sebiasa ngatamaki lejan sakoni. Berapa orang sebiasa tahajud lejan sakoni. Berapa orang saya betul-betul duha jan sakoni. Berapa orang saya libur solat berjamaah jan sakoni. Jan sakoni ya paling kare berapa juta di. Dari eman kali berapa juta. Berarti ikut laku sejak selamat ongku bigo iri hisab yuk sakoni kan. Sebenarnya dia minta pertolongan Nabi ini kau. Makanya gula sambian senantiasa memohon supaya Nabi tetap mengingat kita dan membantu kita. Nabi al-huda la tansani Nabi al-huda min syafaatin Nabi al-huda min syafaatin Al-Fatihah. Pertama sampungan tuana gula hari Kemis pagi lakukan Senin Bon. Senin, Selasa, Rabu, Kemis pagi sudah akan berangkat menuju Mekah. Insyaallah jam 5 berangkat bersama 436 jamaah. Saya pertama gula saya matoragia ke panjenengan bahwa malam Seninan tetap ada, istighasah juga tetap ada. Terus kemudian saya hanya berpesan dek ke santri laki, santri bini, sambian lek, terus santri jong jeping, selama 16 hari tolong jangan sampai ada pelanggaran. Bigulam bian iki dingagia, mau sampai pelanggaran sampai terjadi 10%, maka bulan Ramadan pelemanan telasan kurang sehari. Minabi sambian tidak melanggar, pelanggarannya sekoni minim ya minima, maka pelemanan normal. Malam 11 marena wisuda langsung pulang. Mon akopa kor tak melanggar. Kemudian kula matora talangkong nyon sapora potrana sambian baru boleh pulang bila mana sakit yang diketahui oleh ketua kamar. Karena ada yang memang amit sakit tapi ternyata tidak sakit. Satu. Yang kedua beda kepatian. Saya kepatian kotureng sepona. Jadi mau beli ring sepona, jangan mulai gelu. Jangan tak kira odi boleh. Surah doa kan to gelu. Yang ketiga, dikal karena nikah kebijakan gue lembian tahu saya kikir. Mon tak terima metik tibi pertumbuhan. Berapa hari nikah? 16. Mari saya nikah puru normal. Lekimbian pamit ke gula atas kebijakan gula. Terus yang ketiga, gula tidak mau ada santri putra, santri putri, bekus pengurus maupun non pengurus selama gula ada di Mekah Madinah tau lekol pokolan. Mon bebeda tindakan
paling sarah mancing, lagian gundul. Ya paling sarah, pokol tak boleh. Ya mun gundul kan nyaman, tak boleh kotor naro. Kan bakun tombu kan. Mun binian paling parah dekian, mulai pelanggaran parah. Ya toren panjenengan mancing ben abersian ning jeding. Apa? Agi ikundula. Reng bini hokoma taule. Tak lakong bapak ibu embian kotu teremah nikah sebenarnya ongkuna tero adi di akhlak bener iki. Punten nikah pun lah lecek nyaman nikah pak. Mun laina main prok ceplokan nikah. Mun gula lamba dak karin gerisan lamba deng melendeng tampelengan lamba makin tadi. Terus sapale mana dari umrohan tak nerima sejarah, ada sejarah sekut kelu pola ambian nisar ambian saya sejarah ro nisar ya kan nisar gulik ya eki saya anu coko papaya polana guleki beda acara setelah itu dekian subuh hari Jumat hari Kamis ya. Malam Kamis tahajudan tetap saya yang mimpin, terus marhaban tetap saya yang mimpin, terus kemudian seluruh santri putra salaman ke saya, 10 santri putri salaman ke Nyaina, sembari pamitan saya kepada anda, terus kemudian kami mau berangkat. Jaga diri masing-masing, kami berdoa ning Mekah Madinah sambian kapi doa akiyah. Doa akia bidan gula mencar pada takah hajat, mencar pada selamat, saya berangkat selamat, saya tinggal juga selamat. Kegiatan jangan pernah dirubah-rubah, sudah cukup. Jangan kita tahu sahabat ubah, pambian bah ngucap, sobong pernyonan kangkui si umroh, ini kaponlah. Kalau bon kegiatan ngani ka ampun lapor nyonan melulu kantor lah marhaban apaan pun lah lecek bauba siap ya siap. Terus istighasa tetap Hashim beda Hashim, terus malam Senin pakun beda deki pasera kiaina deki tuan rumah pakun Hashim sekali toh sekadar pamator ngireng saya mau sholawat kurang melangkong nyon saboraan iki saboraan seteja dan gula sampung tuan nah wala yang berangkat dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.